Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah saat ini. Semoga kami menjumpai Ibu Bapak, saudara-saudari dalam keadaan baik dan siap untuk menjalankan hari yang Tuhan berikan. Mari kita memulai persekutuan doa pagi kita pada saat ini dengan menyanyikan lagu kita, Karena Kasih-Nya Padaku. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau memberikan kasih-Mu yang besar bagi kami, yang Engkau telah nyatakan melalui Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia menebus dosa-dosa kami, yang juga memberikan kami jalan keselamatan dan hidup, yang juga menuntun kami di dalam kehidupan yang kami jalani, di mana dengan kuasa Roh Kudus, Engkau menguatkan kami. Pada saat ini kami akan membuka Alkitab dan biarlah kami membuka telinga kami untuk mendengar dan juga membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkannya. Dan dimanapun kami berada pada hari ini, biarlah kami menjadi umat-Mu yang siap melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman-Mu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman-Mu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan.
karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari, apa tantangan bagi orang Kristen pada masa kini? Apa tantangan ibu bapak, saudara-saudari sebagai orang-orang Kristen? Jawaban untuk pertanyaan tersebut tentu menjadi berbeda-beda, tergantung dari di mana kita berada dan seperti apa situasi atau kondisi kehidupan kita, juga dalam kehidupan kita bergereja dan bermasyarakat. Di dalam semua tantangan-tantangan kita untuk menjadi orang-orang Kristen, maka tentu kita memiliki sebuah kemungkinan, yaitu yang pertama bahwa kita sanggup dan bisa menghadapi semua tantangan yang ada dan menjadi kesaksian. Tapi juga bisa menjadi orang-orang yang akhirnya mengikuti saja situasi yang ada dan tidak menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Membiarkan hidup seolah-olah mengalir tanpa perjuangan dan akhirnya kita mengikuti keadaan dan situasi yang ada di sekitar yang menjerumuskan kita. Atau kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang menyerah, yang melepaskan iman kita atau melepaskan dasar-dasar iman yang tadinya kita pegang. Apapun yang menjadi cara kita menghadapi tantangan, maka kita mau mengingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita sebuah panggilan untuk menjadi umat Tuhan, orang-orang Kristen yang siap dan sanggup untuk menghadapi semua pencobaan yang ada. Firman Tuhan dari dalam 1 Petrus mengatakan bahwa berbagai pencobaan yang ada dalam hidup kita adalah untuk menguji kemurnian iman kita, seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kepada siapakah tulisan 1 Petrus atau surat Petrus ini diberikan? Di dalam bagian awal dari surat Petrus yang pertama ini, maka disebutkan di ayat 1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah. Ada setidaknya 5 daerah yang disebutkan oleh Petrus di dalam suratnya yang menjadi tujuan dia menuliskan surat, yaitu jemaat yang tersebar di Asia, di berbagai tempat di Asia. Dan jemaat-jemaat ini yang kemungkinan terbentuk setelah peristiwa Pentakosta. Jemaat-jemaat yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus berdasarkan pemberitaan dari para rasul. Dan kemudian mereka kembali ke kota-kota mereka, ke daerah mereka, dan kemudian jemaat-jemaat Kristen kemudian berdiri di tempat-tempat tersebut. Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Lalu kemudian siapakah mereka? Melihat dari surat 1 Petrus, ibu bapak, saudara-saudari, di dalamnya Petrus mengungkapkan bahwa jemaat yang ditujukan dengan suratnya ini adalah jemaat yang baru mengenal siapa Yesus Kristus. Mereka adalah jemaat-jemaat yang baru. Dan karenanya mereka adalah jemaat yang memang tidak mengenal Yesus Kristus ketika Yesus Kristus itu hidup. Namun mengetahui siapa Yesus Kristus melalui cerita-cerita para rasul. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihinya. Jadi jemaat-jemaat di daerah tersebut adalah jemaat-jemaat yang belum pernah melihat Yesus Kristus. Namun mengasihi Yesus Kristus, percaya pada Yesus Kristus berdasarkan pemberitaan para rasul. Dan jemaat seperti apa mereka itu? Mereka adalah jemaat yang menghadapi pencobaan,
menghadapi tantangan. Khususnya konteks pada masa itu adalah tantangan dari pemerintahan Romawi, di mana mereka menganggap bahwa kemunculan orang-orang Kristen adalah bagian dari bidah yang muncul dari keyahudian, dan karenanya menjadi pengganggu kestabilan yang ada, dan lalu kemudian kekristenan pada awal-awal gereja berdiri dikejar-kejar. Orang-orang Kristen kemudian ditangkap, dihakimi, dan juga tak sedikit yang dijatuhi hukuman mati dan bahkan disiksa sebelum mati. Nah, itu yang menjadi tantangan dari kehidupan jemaat di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia pada saat itu. Penafsiran mengatakan bahwa penulisan dari surat Petrus ini berkisar sekitar zaman ketika kekaisaran Nero sedang berkuasa. Dan Nero adalah seorang kaisar Romawi yang begitu kejam, yang begitu membenci orang-orang Kristen dan bahkan kemudian menyalahkan orang-orang Kristen untuk situasi kekacauan yang terjadi pada masanya. Dan karenanya ibu bapak saudara-saudari, menjadi orang-orang Kristen di 5 daerah, 5 kota di mana Petrus menunjukkan suratnya bukanlah sebuah kehidupan yang menjadi mudah. Ada tantangan, keamanan dari situasi sekitar. Mereka beribadah dalam situasi yang tidak tenang, tidak nyaman, dan penuh dengan ketakutan. Namun Petrus menyapa mereka, mengatakan bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah karena dalam ayat 9 dikatakan mereka sudah mencapai keselamatan jiwa mereka. Bahwa hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah hidup yang memperoleh keselamatan. Hidup yang dipelihara, dijaga. Dan sekalipun di dalam dunia kita menghadapi berbagai pencobaan, tapi ketika kita berpegang pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperoleh kemenangan di dalam hidup kita di dunia dan dalam kehidupan kita suatu hari kelak. Nah, ibu bapak saudara-saudari, lalu apa yang menjadi tantangan bagi kehidupan kekristenan pada masa kini? Apa yang menjadi tantangan bagi gereja pada masa kini? Ada gereja-gereja di Indonesia yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin atau misalnya dukungan dari sekitar. Ada gereja-gereja di dalam dunia ini yang berada dalam situasi konflik, dalam situasi peperangan bahkan terlibat di dalam berbagai juga ketegangan-ketegangan yang ada di dalam situasi perang yang mereka sedang hadapi. Daerah Gaza maupun juga di daerah Ukraina misalkan. Ada gereja-gereja yang berada di dalam daerah-daerah konflik yang tersebar dengan berbagai ketegangan yang menakutkan dan situasi yang menyeramkan. Ada gereja-gereja di dalam dunia ini yang menjalankan kehidupannya secara sembunyi-sembunyi untuk beribadah dan bahkan berdoa, takut menyalakan nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu rohani karena bisa mendapat hukuman dari otoritas tempat. Ada gereja-gereja yang memperoleh tantangan-tantangan dari masyarakat di berbagai tempat di belahan dunia ini. Tantangan bagi kehidupan gereja begitu beragam. Namun kita yakin dan percaya bahwa gereja yang berada di dalam kuasa Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya, adalah gereja yang terpelihara dan terjamin dalam sebuah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan gereja-gereja atau kekristenan yang bahkan berada dalam daerah yang aman? Apa tantangannya bagi gereja-gereja di dalam keadaan yang aman dan nyaman menjadi gereja yang mapan? Bagi saya, ibu bapak saudara-saudari, gereja-gereja yang berada dalam situasi aman, nyaman, dan mapan mengalami tantangan, yaitu kemapanan gereja itu sendiri. Ketika gereja-gereja menjadi mapan, maka kemapanan itu bisa menjadi sebuah tantangan bahwa gereja kemudian berpuas diri dengan keadaan. Atau bahkan hanya memikirkan keadaan diri sendiri dan akhirnya tidak terbuka mata untuk melihat penderitaan yang ada di sekitar. Karena sudah terbuai dengan kenyamanan, dengan keamanan, dengan semua kehidupan yang baik. Gereja mestinya selalu menjadi gereja yang berada di dalam
tantangan-tantangan yang perlu ditaklukkan. Sekalipun tantangan itu berupa kemapanan. Bukan berarti bahwa gereja kemudian tidak bersedia untuk hidup di dalam situasi yang aman dan nyaman. Tentu tidak. Kita tentu berharap bahwa hidup kita aman dan nyaman. Namun berhati-hati. Karena ketika hidup kita aman dan nyaman, hal itu bisa membuai kita dan lupa kepada tugas yang mesti kita lakukan dan jalankan dalam kehidupan kita di dunia. Ada panggilan menjadi rekan sekerja Allah dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita. Bukan hanya menikmati kedamaian untuk diri kita, tapi bagaimana kita dapat berjuang untuk menjalankan peran kita menjadi rekan sekerja Allah dalam dunia ini. Dalam kehidupan kita sebagai para pendoa, bagi ibu, bapak, saudari, para pendoa, kita hendak mengingat bahwa ada harapan hidup yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman dalam menghadapi berbagai pencobaan, menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau terus berpegang kepada iman kita, menjalankan panggilan kita sebagai umat Tuhan dan bahkan meneruskan iman itu kepada sesama kita. Itulah yang menjadi sebuah panggilan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang ada, tantangan-tantangan yang ada, agar kita dapat terus berpegang kepada keselamatan yang Tuhan berikan, memiliki pengharapan untuk menghadapi kehidupan, dan kemudian dapat terus menjalankan tugas panggilan kita di dalam dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan yang membawa pengharapan bagi banyak orang. Berdoalah bukan hanya untuk kebutuhan kita pribadi, tapi berdoalah bagi orang-orang lain yang juga sedang bergumul. Berdoalah bagi dunia ini. Berdoalah bagi gereja kita agar gereja kita bertumbuh. Tetapi juga berdoalah bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia dengan berbagai tantangan dan juga pencobaan masing-masing. Berdoalah bagi keluarga kita. Tapi juga berdoalah bagi keluarga-keluarga lain yang bergumul dalam kehidupan keluarga mereka. Berdoalah Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tapi berdoalah juga untuk orang-orang lain yang mengharapkan kecukupan dalam hidup mereka. Berdoalah untuk kesembuhan kita. Dan juga berdoalah bagi orang-orang yang mengharapkan kesembuhan mereka. Mari kita menaikkan nyanyian kita, Jika Padaku Ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersyukur atas iman percaya yang Kau nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami menjadi umat-Mu, menjadi orang-orang Kristen, menjadi gereja-Mu
yang mengenal dan dikenal oleh Engkau, yang mengasihi dan dikasihi oleh Engkau. Tuhan, di dalam kehidupan yang kami jalani, ada berbagai tantangan yang kami hadapi. Tantangan dengan setiap kesulitan dan pergumulan yang ada, maupun juga tantangan ketika kenyamanan dan keamanan kami hadapi. Biarlah kiranya kami dapat terus mengingat panggilan kami untuk menjadi gereja-Mu, untuk hidup membawa pengharapan sebagaimana Engkau memberikan harapan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu dan bagi setiap orang-orang yang bergumul dalam kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, baik karena usia lanjut maupun karena sakit yang diterpa. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kehidupan keluarga dan mengalami berbagai hal yang berat di dalam hidup mereka dalam relasi satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul dengan pekerjaan maupun usaha yang digeluti. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang bergumul dalam studi mereka. Kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang mencari pasangan hidup. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu maupun untuk seluruh umat manusia yang bergumul dalam kehidupan mereka dalam dunia ini. Biar Engkau yang memberikan kekuatan dan jalan keluar. Kami berdoa untuk GKI Gading Indah, untuk gereja-gereja lain yang ada di Indonesia, bahkan untuk seluruh gereja yang ada dalam dunia ini. Biar setiap gereja terpelihara oleh-Mu dan dapat menyatakan kasih dan karya-Mu bagi dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah yang mengalami konflik, ketegangan maupun peperangan. Kiranya Engkau hadir memberikan hikmat kepada para pemimpin dan para pengambil kebijakan, agar di dalam berbagai situasi yang ada, tetaplah kiranya kasih dan kemanusiaan yang dapat diutamakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi arus balik mudik yang sedang terjadi beberapa hari terakhir ini. Engkau kiranya melindungi setiap para pengguna jalan, setiap juga para pengemudi, dan setiap orang-orang yang mengamankan perjalanan, agar situasi dapat berjalan dengan baik. Kiranya Engkau juga menguatkan mereka yang mengalami kecelakaan di dalam berbagai peristiwa yang ada sepanjang mudik ini. Kami juga membawa Pak Andi Budiawan di dalam berbagai pemulihan yang ia perlukan pasca peristiwa kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan bersama dengan seluruh keluarga. Engkau yang kiranya juga menopang dan menguatkan. Tuhan yang Maha Kasih, biar Engkau yang terus ada dan hadir bagi kehidupan umat-Mu, dan bahkan di dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Teruslah berkuasa, teruslah menyatakan kasih-Mu, dan pakailah kami untuk juga membawa kasih dan karya-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat menjalankan hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan semoga kita semua dapat menjalankan tantangan-tantangan yang ada, dan teruslah berdoa dan teruslah menjadi saksi Tuhan ketika kita membawa pengharapan bagi banyak orang. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.